Oke, disclaimer dulu. Untuk kali ini saya tidak akan spoiler. Jadi, yang ingin saya bahas di sini adalah teori liar saya tentang mekanisme pertahanannya Gojo dan proses kebangkitannya Gojo. Dan isi pembahasan video ini saya buat berdasarkan pengamatan saya selama menonton animenya tanpa membaca manga. Oleh karena itu, jika ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, silakan komen saja di kolom komentar tapi dengan bijak. Dan juga jangan spoiler, cok. Ayolah, saya tahu kalian sepuh, tapi bukan begitu konsepnya, bro. Kalau kalian mau komen spoiler, mending bikin konten sendiri ya. Oke, kalau kalian mau dengar teori liar saya, maka saya ucapkan selamat datang para wibu sekalian. Oke, seperti yang kita tahu kalau Gojo itu tidak bisa terluka karena serangan musuh tidak bisa mengenainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut perkataan Gojo di episode 2, konsep pertahanannya itu terinspirasi dari Zeno Paradox yang mengisahkan tentang Mas Achilles dan si kura-kura. Jadi si Achilles ini sedang mengejar kura-kura, tapi dia tidak bisa menggapai kura-kura itu. Ya, sama kayak kalian yang halu untuk nikahi anime. Mau kalian raih impian kalian sampai jungkir balik. Oke, dalam teorinya Achilles tidak bisa mengejar kura-kura karena selalu saja ada jarak yang tipis di antara mereka. Dan inilah yang terjadi jika teorinya dipraktekkan dalam versi yang sedikit berbeda. Nah, simpelnya begini. Anggaplah ini adalah garis waktu dan ada kura-kura di sini. Nah, dan ini si Achilles. Bukan yang itu, tapi yang ini. Nah, anggaplah si Achilles ini sedang gelut dengan si kura-kura. Sebut saja si Gojo. Ya iyalah. Jadi si Achilles ini lagi menghajar si Gojo, tapi pukulan si Achilles ini tidak pernah sampai ke Gojo karena terhalang oleh garis waktu yang tidak terbatas. Jadi ketika si Achilles ini masuk ke garis waktu, maka yang terjadi adalah mereka nge-slow, cok. Dan mereka akan seperti itu sampai One Piece tamat, pak. Kenapa ini bisa terjadi? Saya berteori kalau konsep pertahanannya Gojo itu seperti atmosfer ruang dan waktu yang melindungi bumi. Sebut saja atmosfer limitless. Kalau atmosfer yang kita tahu kan akan membakar meteor sebelum sampai ke bumi. Nah, kalau atmosfer limitless ini akan melambatkan meteor sebelum sampai ke dirinya sendiri. Saya bilang begini karena kekuatannya Gojo itu adalah limitless dan perluasan domainnya Gojo adalah ruang kehampaan, yang mana ini akan saling berhubungan. Jika kita berbicara soal ruang kehampaan, pastinya itu adalah ruang angkasa. Dan jika kita berbicara tentang ruang angkasa, maka pastinya itu adalah ruang dan waktu. Jika kita berbicara tentang ruang dan waktu, maka pastinya dimensinya itu tidak terbatas. Ini adalah pertahanan yang paling kuat. Tapi pertahanan ini bisa ditembus oleh tombak pembalik surgawi, yang mana tombak ini memiliki efek untuk menetralkan sihir Jujutsu, sama seperti pedangnya Asta yang bisa menetralkan semua jenis sihir. Dan juga ada dua teknik lain, yaitu teknik domain sederhana dan amplifikasi domain, yang mana kedua teknik tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu menetralkan teknik kutukan. Dan itulah teori pertahanannya Gojo menurut saya. Ya, namanya juga teori liar. Nah sekarang, kalau pertahanannya Gojo dapat ditembus dan Gojo diserang, kenapa Gojo bisa bangkit hanya dengan bermodalkan teknik pembalik kutukan? Saat saya membuat teori ini sambil menikmati pertarungan di episode 4, saya mempunyai satu hipotesis tentang cara kerja teknik pembalik kutukan yang bisa menyembuhkan lukanya Gojo, yaitu kalau tubuh manusia dibacokkan, otomatis sel-sel dalam tubuhnya akan rusak. Nah, jadi sel-sel dalam tubuh Gojo yang rusak itu diganti memakai teknik pembalik kutukan dengan menggandakan energi negatif dari satu negatif menjadi dua negatif, yang mana kalau dalam pemahaman teori matematika, maka yang dimaksud Gojo adalah min kali min sama dengan plus. Ketika hal ini terjadi, maka energi negatif yang sifatnya merusak akan berubah menjadi energi positif yang sifatnya itu menciptakan. Jadi secara tidak langsung Gojo menciptakan sel baru untuk mengganti sel lamanya yang rusak. Itulah teori liar saya tentang kebangkitannya Gojo. Bagaimana menurut kalian? Komen saja di bawah. Untuk kali ini saya tidak akan spoiler. Apakah dengan teori kebangkitan yang saya bahas tadi akan berfungsi menyambungkan Gojo kembali? Atau akankah Gojo menjadi objek kutukan dan merasuki Yuji untuk bereinkarnasi dan berakhir menjadi plot twist di manganya nanti? Hanya GG yang tahu. Saya Raturu. Sampai jumpa di video berikutnya.